Untuk soal kemarin itu ada nomor 2, PT Rakyat Bersatu menghasilkan 2 macam produk, baik produk 1 maupun produk 2. Setiap unit laku itu sebesar 3.000. Kedua produk tersebut dalam proses pembuatannya perlu 3 mesin. Produk 1 perlu 2 jam mesin A, 2 jam mesin B, dan 4 jam mesin C. Produk 2 perlu 1 jam mesin A, 3 jam mesin B, dan 3 jam mesin C. Tersedia 3 mesin A mampu beroperasi 10 jam per hari. Tersedia 6 mesin yang mampu beroperasi 10 jam per mesin per hari, dan tersedia 9 mesin yang mampu beroperasi 8 jam per mesin per hari. Berikan saran kepada pemimpin PT Rakyat Bersatu sehingga dapat diperoleh hasil penjualan maksimum dan berapa unit produk 1 dan produk 2 harus diproduksi. Di sini saya akan menjelaskan itu produk 1 untuk MA itu 2 jam, untuk MB 2 jam juga, dan untuk MC 4 jam. Harga jual produk tersebut 3.000. Produk 2 itu 1 jam untuk MA, 3 jam untuk MB, yang MC itu 3 jam. Itu harga jualnya 3.000 juga. Jumlah mesin 3 jam. Jumlah mesinnya ada 3 untuk MA. Jumlah mesin MB itu ada 6. Jumlah mesin MC itu ada 9. Lama operasi 10 jam untuk MA, dan untuk MB 10 jam. MC-nya itu 8 jam. Total waktu operasi itu 30 jam, dan MB-nya 60 jam. MC-nya itu 72 jam. Di sini itu pertama, formulasi permasalahan itu pada variabel keputusan itu X1 untuk produk 1, X2 itu untuk produk 2. Fungsi tujuan max Z sama dengan 3.000 X1 ditambah 3.000 X2. Dan di sini ada fungsi kendala untuk 2X1 ditambah X2 lebih kecil sama dengan 30 untuk mesin A. 2X1 ditambah 3X2 lebih kecil sama dengan 60 itu untuk mesin B. 4X1 ditambah 3X2 lebih kecil sama dengan 72 untuk mesin C. Syarat non negatif itu X1 lebih besar sama dengan 0, X2 lebih besar sama dengan 0. Untuk cara yang kedua, menggambarkan fungsi kendala. Kendala 1 sama dengan 2X1 ditambah X2 sama dengan 30. Untuk memotong sumbu X1 pada soal X2 sama dengan 0, 2X1 ditambah 0 sama dengan 30, dan X1 sama dengan 3, 0 per 2 sama dengan 15. Jadi titiknya sama dengan 15,0. Untuk memotong sumbu X2 pada saat X1 sama dengan 0, maka 0 ditambah X2 sama dengan 30, X2 sama dengan 30. Jadi titiknya sama dengan 0,30. Untuk kendala yang kedua, di sini ada X1 2X1 ditambah 3X2 sama dengan 60. Memotong sumbu pada X1 pada saat X2 sama dengan 0. 2X1 ditambah 0 sama dengan 60. 2X1 sama dengan 60. X1 sama dengan 30. Jadi titiknya yaitu 30,0. Memotong sumbu X1 pada saat X1 sama dengan 0, maka 0 ditambah 3X1 sama dengan 60. 3X2 sama dengan 60. X2 sama dengan 20. Jadi titik pada
sumbu X2 itu 0,20. Kendala ketiga yaitu 4X1 tambah X2 tambah 3X2 sama dengan 72. Memotong sumbu X1 pada saat X2 sama dengan 0, maka 4X1 tambah 0 sama dengan 72. 4X1 sama dengan 72 dan X1 nya itu 18. Jadi titik pada sumbu X1 sama dengan 18,0. Untuk memotong sumbu X2 pada saat X1 sama dengan 0, maka 0 ditambah 3X2 sama dengan 72. 3X2 sama dengan 72 dan X2 nya itu 24. Di sini ada grafiknya, itu untuk grafik pada setiap kendala. Di sini setelahnya itu mencari dengan eliminasi. Titik B untuk pada X2 yaitu 4X1 ditambah 2X2 sama dengan 60. 4X1 ditambah 3X2 sama dengan 72. Jadi min X2 itu sama dengan min 12 dan X2 nya itu sama dengan 12. Untuk titik B, X1 2X1 ditambah 12 sama dengan 30 dan 2X1 sama dengan 30 min 12. Jadi X1 sama dengan 9. Pada titik potong C untuk X1 2X1 ditambah 3X2 sama dengan 60. 4X1 ditambah 3X2 sama dengan 72. Jadi min 2X1 sama dengan min 12 dan X1 nya sama dengan 6. Dan untuk X2 nya itu 12 ditambah 3X2 sama dengan 60 dan X2 nya itu 16. Di sini yang ketiga itu menentukan keuntungan. Titik 0 dalam kurung 0,0, jadi sama dengan 3000 dalam kurung 0 ditambah 3000 dalam kurung 0 itu sama dengan 0. Titik A dalam kurung itu 15,0, jadi 3000 itu dalam kurung 15 ditambah 3000 itu dalam kurung 0 sama dengan 45.000. Titik B itu dalam kurung 9,12, jadi sama dengan 3000 dalam kurung 9 ditambah 3000 dalam kurung 12. Jadi sama dengan 63.000. Titik C itu 6,16, 3000, jadi 3000 dalam kurung 6. Ini dinamakan ini 1596, itu dinamakan unit per unit yang akan diproduksi. Jadi 3000 dalam kurung 6 tambah 3000 dalam kurung 16 sama dengan 66.000. Titik D itu dalam kurung 0,20 sama dengan 3000 dalam kurung 0 ditambah 3000 dalam kurung 20 sama dengan itu 60.000. Jadi untuk cara keempat yaitu hasil akhirnya yang memiliki nilai sesuai dengan fungsi tujuan. Karena keuntungan tertinggi jatuh kepada titik C, maka sebaiknya memproduksi produk 1 sebanyak 6 buah dan produk 2 sebanyak 16 buah dan memperoleh keuntungan optimal sebesar 60.000. Jadi itu sekian untuk nomor 2 soal kemarin.